Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya tartil itu punya bagian-bagian. Di antara bagian yang paling inti daripada tartil itu adalah harus sesuai dengan tajwid. Tentunya ada bagian daripada tartil yaitu membacanya dengan melakukan dengan lagu yang tidak dipaksa-paksakan. Tentunya dengan lagu yang tidak mengeluarkan seseorang dari bacaan yang benar atau dari mat ukuran-ukuran matnya. Nah, inti daripada tartil itu adalah tajwid. Jadi bagaimanapun kalau seseorang tidak membaca dengan tajwid, walaupun pelan itu bukan tartil. Ini syarat daripada tartil, mesti sesuai dengan tajwid. Hukum tajwid. Nah, bagian terpenting atau mengkor yang paling penting daripada tajwid adalah masalah tempat-tempat keluarnya huruf atau yang disebut dengan makharij dan sifat-sifat atau cara mengeluarkan huruf tersebut. Dua ini yang paling utama. Oleh karena itu, kalau sampai kita salah di dalam sebagian perkara-perkara tajwid, sampai-sampai bisa mengeluarkan kita daripada membaca daripada maknanya. Bisa jadi artinya sebenarnya begini, gara-gara salah membacanya artinya berubah. Seperti contohnya asa, itu bisa diartikan tongkat, bisa artikan maksiat, tergantung apakah dia kata kerja atau kata benda. Gara-gara orang membaca asa, berbeda artinya. Asa itu artinya semoga. Berubah atau menghilangkan arti. Contohnya, umpamanya ada orang membaca ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya mustaqim? Gak ada artinya. Mustaqim baru ada artinya. Berarti telah mengeluarkan suatu kata dari arti. Oleh karena itu, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, sering kita dapati di dalam buku atau di dalam pelajaran kita sehari-hari, mempelajari tajwid itu wajib, atau mempelajari tajwid itu fardu kifayah, mengamalkannya fardu ain. Macam-macam perkataan ulama di dalam masalah tajwid. Ada juga yang mengatakan bagaimanapun juga tajwid itu wajib. Secara umum tajwid itu wajib. Tentunya ulama memiliki 3 pendapat di dalam masalah mempelajari tajwid. Ada ulama yang sangat keras di dalam masalah ini, sehingga mereka mengatakan bagaimanapun beramal dengan tajwid secara umum wajib. Semuanya. Kalau sampai salah dikit saja sudah berdosa. Karena wajib bagi dia beramal dengan tajwid. Dalilnya waratilil Qur'an. Kemudian ada lagi yang mengatakan beramal dengan tajwid itu tidak wajib. Beramal dengan tajwid itu tidak wajib. Dia hukumnya hanya sunnah atau mustahab saja, tidak wajib. Karena kalau kita katakan wajib, maka ini akan memberatkan keumuman kaum muslimin, orang-orang awam. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat rasa berat dari umat ini. Ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan di dalam agama ini
pada masalah yang salah padanya itu bisa merubah makna atau bisa merubah harakat huruf Al-Quran, maka ini mempelajarinya, mengamalkannya wajib. Mengamalkannya wajib. Salah padanya dosa. Kalau mempelajari masalah-masalah tajwid yang salah padanya tidak merubah makna atau tidak sampai merubah harokat, maka ini hukum mengamalkannya tidak wajib, sehingga salah padanya pun tidak berdosa. Sekian yang dirinci oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dan sebagian ulama-ulama yang lain. Kemudian dirinci lagi oleh sebagian ulama seperti Syekh Aiman Rushdi Suwaid. Ini ada seorang ulama besar di dalam ilmu qiraat. Beliau merinci lagi dari perkataan Syekh siapa Pak? Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah. Perkataan ini dirinci lagi. Tentunya kita telah mengetahui ada satu perkataan Arab dulu yang bunyinya al-alfazu qawalidul ma'ani. Penyebutan kalau kita menyebutkan sesuatu itu qawalidul ma'ani, ialah yang membolak-balikkan makna. Kalau sampai dikit saja salah bisa berubah artinya. Contohnya seperti tadi, aso jadi asa atau asa jadi aso. Masturah jadi masturah dengan toh, atau malah kebalikannya, berubah arti. Masturah itu tertutup, masturah itu tertulis, berubah arti. Nah, ditinjau dari keadaan ini, beliau merinci perkataan ulama mutaqaddimin yang pertengahan tadi, yang merinci ini. Kata beliau, hukum mengamalkan ilmu tajwid itu kita rinci. Pertama, apabila beramal dengan tajwid ini pada masalah harakat atau i'rab, harakat huruf dan makhraj huruf, tempat keluarnya huruf, maka mengamalkannya wajib. Salah padanya berdosa secara mutlak. Mengamalkannya wajib, salah padanya berdosa secara mutlak, haram secara mutlak. Salah padanya haram secara mutlak. Seperti contohnya orang yang salah di dalam makhraj. Contohnya orang yang menyebut zai dengan jim. Zai itu di mana tempatnya? Ujung lidah dengan gigi seri bawah. Az, keluarnya di antara gigi atas dan gigi bawah. Az. Kemudian ada orang membaca pakai jim, sedangkan jim itu di tengah lidah dengan langit-langit atas. Seperti contohnya orang membaca ijajul jilati abdu jiljala. Zai jadi jim. Idza mestinya zulzilat, dia membaca julzilat. Ini berarti telah
Bagian kedua yaitu sifat, cara mengeluarkan. Kalau makhraj tadi tempat keluar. Sekarang sifat, cara mengeluarkan surat huruf. Sifat huruf itu banyak kan? Ada namanya hamas, ada namanya syiddah. Hamas itu lawannya jahar, syiddah itu temannya atau lawannya juga. Ada namanya tawassul, dan kemudian ada juga rohawa. Ada lagi isti'la, ada istighfar, macam-macam sifat. Nah, sifat-sifat ini bagaimana hukumnya? Bagaimana hukum mengamalkan sifat huruf? Sifat ini dibagi menjadi dua lagi. Pertama, sifat al-muzayyinah. Yang kedua adalah sifat al-mumayyizah. Atau saya balik. Yang pertama sifat al-mumayyizah, yang kedua sifat al-muzayyinah. Sifat al-mumayyizah adalah sifat yang membedakan. Dalam artian huruf ini dengan huruf ini makhrajnya sama. Yang membedakan adalah sifatnya. Seperti contohnya sin dengan shad, makhrajnya sama. Sama-sama ujung lidah dengan bagian dalam gigi seri bawah. Aso, asa, makhrajnya sama. Tapi apa yang membedakan? Sifat. Pada aso itu ada sifat isti'la, ada suara yang naik ke langit-langit. Pada asa suara tidak naik ke langit-langit. Berarti ini ada sifat.